kabar? Saya Kak Rose. Hari ini kalau Jakarta tadi baru hujan deras sekali ya. Tetap semangat kita di pertengahan bulan Desember ini karena kita sama-sama akan rumpi. No secret. Ada Daniel yang menemani kita hari ini, ada 2 bintang tamu. Ini top-top semua ya. Temanya juga menarik, update sekali yang mau kita bahas. Ada Om Benny Simanjuntak yang kemarin rame viral postingannya. Ada Ijong, ada Ririn, ada apa? Tapi kita kebacakan dulu ya untuk bahas berita-berita yang hot. Baik data dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Siapakah yang lagi Rizky Bilar? Kayak Rizky Bilar ini lagi mengeluarkan semua unek-unek yang sempat ditahan, dipendam gitu ya, untuk meluruskan banyak sekali tudingan kepada dia. Baru-baru ini juga dia kesel banget ya. Rizky Bilar murka, merasa terus difitnah, ancam laporkan akun provokator. Gara-garanya apa? Gara-garanya ada sebuah akun begitu ya yang posting sebuah video, tapi aku belum dapat informasi itu video kapan gitu ya. Tapi di dalam video itu gambarannya adalah pasangan ini mau naik kapal gitu kan. Terus terlihat tuh Lesti bawa 3 tas ya, 3 tas. Udah 3 tas gitu sendirian, kecil kan badannya. Habis itu nggak berapa lama si Rizky Bilarnya di belakang nggak bawa apa-apa gitu, melenggang saja. Bahkan anaknya pun yang gendong juga orang lain gitu ya. Ini anaknya udah agak gedean, berarti kayaknya ini baru-baru gitu ya. Atau gimana sih, aku nggak tahu ya. Duh, bacanya susah banget ya. Ini di akun gosip viral nih, diberitain lagi. Jadi dia mengomentari akun, komentarnya diberitakan lagi di akun gosip gitu ya. Begitulah kurang lebih ya. Viral, Bilar kembali di sorotan yang tidak bawa apapun saat Lesti bawa 3 tas sekaligus saat berangkat liburan naik private jet ke Bali. Typo, bukan naik ya. Oke, dia jawab nih, Rizky Bilar jawabannya adalah, saya harus kesini karena ini yang kelihatan tulisannya. Kalau itu, buram sama sekali ya. Anda tahu gak berapa kali saya maksa istri saya supaya saya yang nenteng tas itu, tapi istri saya nolak karena menurutnya di dalam tas itu isinya cuma popok kali maksudnya ya, bukan pokok ya. Saking emosi sering typo emang ya. Kotak susu sama tisu yang bisa ditenteng dengan 1 jari sekalipun. Belum lagi kondisi kami lagi buru-buru karena sudah telat untuk penyeberangan kapal. Akun-akun gosip kayak Anda ini yang bukannya menjadi mediator berita malah terkesan sebagai provokator yang akhirnya menggiring kalian untuk menghujat orang lain. Kali ini saya tidak akan tinggal diam, saya akan laporkan akun Anda. Ngasih makan gitu ya. Nih beberapa akun gosip yang udah dipantau gitu. Pokoknya dia udah mulai murka gitu ya. Karena dia kan terakhir kan dia ngomong gitu ya, apa-apa salah. Nafas aja kayaknya salah gitu Rizky Bilar. Ya aduh, video kapan ini, aku juga nggak tahu nih video kapan, itu juga salah ya. Mungkin dari sini juga ini sebuah ini ya, ada hikmahnya sih kalau buat aku sebagai perempuan ya. Buat istri-istri tolong dong. Tolong istri-istri dimanapun, walaupun Anda kuat bisa bawa semua tas sendiri, tolong kasih muka buat suaminya gitu ya. Takutnya nanti ada akun gosip kan dibilang aja suaminya ini ya enak sendiri ya. Itu kan kadang-kadang istri juga kadang-kadang aduh lama dibawa sendiri aja gitu ya sih ya. Tolong kasih. Itu dari kalau suami yang minta ditolongnya Daniel, itu biar nggak diomongin netizen dan dia omongin tetangga gitu. Jangan dibawa sendiri tasnya ibu-ibu di rumah ya. Oke, baik, lanjut berikutnya kita lihat apa. Videonya kayak apa? Videonya kayak apa? Mari kita lihat bersama. Gitu ya. Oke, komentar netizen bacanya ada lagi nih. Gue beli gas sama galon sendiri juga nggak masalah. Gak usah ribet lah netizen. Lestinya aja happy-happy aja. Kenapa pada repot sih? Ibu nggak bener bu ini bu ya. Tolong dong. Suaminya ngapain kalau nggak? Kasian lah suaminya. Iya dong. Atau mungkin kalau bertukar peran sih nggak apa-apa ya. Yang penting tuh namanya suami istri tuh harus punya perannya masing-masing. Jangan peran suami diambil istri, peran istri diambil. Itu nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Gimana ya ngomongnya? Salah lah. Oke, lanjut berikutnya. Gak apa-apa. Dede kan rela dijadikan apa aja. Pokoknya Dede cinta kakak. Gak perlu perhatian Neti. Dede gak mau makan sama Neti. Gak minta makan sama Neti. Lanjut berikutnya. Aduh, kasihan apa sih Dede cari suami yang sayang. Makanya normalnya mah kita yang bawa baby, laki kita yang bawa barang-barang berat. Shay. Normalnya seperti itu, yes bun, katanya gitu. Normalnya, iya sih benar. Bukan normal maksudnya, tapi secara umum. Makanya jadi omongan kalau beda. Lanjut. Positive thinking. Lesti belajar angkat berat biar tahan banting. Iya. Bisa jadi ya kan, mental kan kadang-kadang kita nggak boleh terlalu bergantung sama orang, juga ada kan yang punya prinsip kayak gitu ya. Sebenarnya emang kalau Bilar kesel mah wajar juga ya. Kita kan nggak tahu ya. Dibanting aja nggak apa-apa ya, ini cuma bawa tas pasti nggak apa-apa lah katanya gitu. Astaga.
Kan Bilar udah bilang nggak ada tuh dibanting, mana nggak ada, ya kan? Cuma nggak tahu deh diapain juga ya. Kita belum ngobrol sih sama Bilar, Malaysia masih emosi kali Bilar ya. Sabar ya Bilar ya. Oke baiklah, kita ke Om Ben Simanjuntak aja. Ini adalah manajer artis yang udah puluhan tahun malang melintang di dunia hiburan. Udah tahu banget, banyak yang mau kita tanya ya. Baik itu yang berkaitan sama Om Ben maupun yang berkaitan sama dunia hiburan lainnya. Pengen tahu kan? Kita lihat dulu profilnya Ben Simanjuntak berikut ini. Tanya deh. Om Ben, tuh udah ada Om Ben Simanjuntak. Aku gitu lihat videonya langsung, Om, panggil Om Ben. Kita pengen tahu ada apa sih sebenarnya. Tapi Om Ben, sebelum kita ngobrol ya, Om Ben duduk di sini. Ya kalau Om Ben biasa kursi lah ya. panas nggak? Enggak, Oh, ini enggak. kursi hangat-hangat ya. Tergantung bisa panas bisa enggak itu panas dingin kayak. Di sini aku pengen mendengar apa yang terlintas cepat di benak Om Ben. Ketika Om Ben tuh mendengar, aku membacakan Ya. kalimat-kalimat durjana berikut ini. Apa yang terlintas cepat di benak Om Ben ketika ada kalimat begini? Oh, Om Ben tuh sengaja emang posting Ririn sama Ijong. Itu emang sengaja buat bikin panas hati seseorang. Nggak penting kali ya. Oh, nggak penting. Gua apa adanya aja. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak Om Ben ketika mendengar kalimat? Aduh, udah semakin dewasa tuh harusnya berbanyak amal baik, bukan ikut campur urusan orang. Kita sebagai orang tua tanggung jawab kepada anak kita yang dibully dan tidak melakukan kesalahan apapun, tapi netizen yang berani sok tahu. Oh, jadi ini membela sebagai orang tua ya. Ya. Apa yang terlintas cepat di benak Om Ben ketika mendengar anak-anak Ijong itu kan cucunya Om Ben juga. Sebelum posting, emang nggak mikirin mereka? Saya tidak pernah merasa mempunyai cucu karena saya tidak pernah memeluk. Saya tidak diberi kesempatan untuk bisa ketemu dengan cucu saya, dan itu dia rasa hanya milik pribadi dia, tidak milik Ijong dan tidak milik keluarga Ijong. Oke, apa yang terlintas cepat di benak Om Ben ketika mendengar kalimat? Emang dari dulu udah kelihatan lebih pro Ririn kebanding pro Dena? Tidak pernah, saya hanya baru ketemu Ririn kemarin ketika acara ulang tahun Aji Daniel. Sebelumnya saya nggak tahu, saya sengaja ngundang dia supaya saya tahu pribadinya dan melihat tingkah lakunya. Jadi Om Ben yang ngundang, Saya yang ngundang. dia datang. Datang, harus datang. Kalau nggak datang, Dia bukan artis berarti. apa yang terlintas cepat di benak Om Ben ketika mendengar kalimat? Jangan-jangan Om Ben lah dibalik akun shippersnya Ijong Ririn. Ada hal yang saya akan ceritakan tentang perilaku Lilin itu yang di luar dugaan saya. Oke. Dan Jonathan itu tipikal orang yang bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Aku jadi penasaran gimana kalau kita lihat dulu video yang diunggah oleh Om Ben gitu ya yang kemarin yang kemudian menjadi ramai perbincangan berikut ini. Dia nyanyi. Oke, mau nyanyi. Tapi kadang-kadang tuh gini loh. Oh, Om Ben udah gak sabar pengen cerita ya. Oke, ini ada artikel nih. Om Ben Simanjuntak bagikan momen Jonathan Frizzy dan Ririn di satu acara yang sama gitu ya. Duh, fotonya begini lagi modelnya ya. Om Ben, kita mau tanya itu sebenarnya acara apa? Tadi kan Om Ben sempat bilang bahwa Om Ben yang undang yang pengen Ya, datang. saya Jadi yang gimana sih undang. kronologinya tuh? Jadi kebetulan kan saya punya seorang artis baru penyanyi, namanya Aji Daniel. Jadi kita pengen ngundang-ngundang mereka. Sekalian saya kan belum pernah ketemu Ririn. Belum pernah nih sama sekali. Belum, Udah tapi- malang melintang di dunia hiburan nggak pernah ketemu Ririn. Dulu pernah waktu ketika tahun 2000-an waktu dia masih main di sinema. Jadi nggak ketemunya ini dalam konteks setelah. Konteks sekarang ini gitu. Artinya saya belum betul-betul tahu pribadi dia gitu iya. loh, Darling. Oh iya ya, setelah dia sering main bareng Iya, sama Ijong tapi saya di sudah sering sinetron. kirim-kirim makanan. Oh. Soalnya kalau saya nggak kirim kan saya undang dia siapa ini kan gitu. proloh dulu ya, Jadi ada ada proloh. teknik-tekniknya. Terus habis gitu diundang nih. Diundang, dia datang gitu ya. Oh. Terus datang, saya sengaja ambil tempat undangan tuh di klub. Saya pengen tahu karena kan dari dulu saya kan kita bisa nilai orang itu di klub gitu loh ya. Kenapa? Apa tuh? Karena kan penjelasannya? banyak yang bisa kita nilai perilakunya di klub itu gitu. Klub itu kan tempat happy fun yang apa ya namanya, yang kadang-kadang kita sampai bisa lupa diri dengan keadaan yang jadi nggak akan jaim hirar-bingar. gitu ya? Gitu. Tapi satu kejutan buat saya gitu bahwa? ya. Jadi bahwa ketika Ririn itu tidak pernah bersentuhan tangan dengan Jonathan. Oke. Saya janji, saya benar sumpah. Saya lihat
saya amati gitu loh. Saya tawarkan minum, kita kan minum namanya di klub harus minum keras. Dia bilang, saya besok ada acara, jadi saya minum orange juice aja gitu. Oke. Oh gitu, ya nggak apa-apa dikit aja. Dia terima, tapi dia nggak minum. Saya lihat kan oke. gitu. Saya lihat, oh ini hanya lumayan gitu kan. Terus saya lihat ijongnya gitu. Paling mereka kalau bisik-bisik hanya begini nih. Tangan tapi tangannya nggak. Tangan begini gitu loh. Iya, oke. Tidak ada menjamah. Jadi kan Sentuhan-sentuhan, artinya gini. Kalaupun memang sampai ada hubungan sesuatu yang mungkin mereka ada hubungan yang katanya iya seperti. Tapi saya kagum dengan si Ririn bahwa Ririn menunjukkan bahwa dia itu punya personality yang baik. Tidak perlu depan umum gitu loh. Artinya menurut saya sih wajar-wajar aja seorang janda dan duda. Tadinya saya kan bilang tidak akan pernah punya hubungan, saya tidak setuju gitu loh. Tapi saya telah melihat Ririn yang begitu positif perilakunya dan setelah itu dia bilang, kan besok saya ada acara sore om, jadi saya juga nggak bisa, maaf katanya. Tadi juga kasih minum, saya nggak minum. Dia jujur, saya bilang, ya sudah saya datang karena besok ada acara nonton bola dan saya juga Jonathan minta untuk ada acara dinner, Christmas dinner gitu. Itu sama keluarga tuh? Nggak keluarga, teman-temannya semua teman-teman gitu. aja. Muslim, Kristen campur lah gitu. Sekalian nonton bola kan. Saya datang juga ke situ gitu. Ada acara lagi, tapi nggak ada videonya nih yang ini? Ada videonya, video itu yang baju putih-putih. Ini, ini yang di klub, ini yang putih-putih. Iya, Oke. yang klip agak-agak burem di klub Iya, gitu. itu yang di klub. Jadi ini udah 2 kali ketemu ya? Iya, jadi artinya gini, di dalam sebagai jandanya Jonathan, Dena, dan sebagai Ririn yang dekat dengan Jonathan, dua-dua pemain drama. Dua-dua tuh yang mana? Ririn dan Dena pemain drama. Pemain drama tuh dalam arti? Ririn drama untuk nyenangin orang berakting. Oke. Dena drama untuk menjatuhkan Jonathan supaya dibenci orang. Jonathan main drama juga nggak? Jonathan drama apa adanya gitu. Karena gini loh. Tapi Om Ben, ini aku tanya nih, emang udah bener ada cerai? Surat cerainya kan belum keluar itu. Cerai sudah, Iya. ya. Jonathan bilang, Aceh nggak usah ikut campur tangan untuk surat ceraiku. Oke. Cerai sudah. Yang diperjuangkan si Jonathan ini adalah anak. Masalah uang enggak. Pemberian uang 6 juta itu hanya jajan. Uang mobil 200 juta sudah diberi untuk pelunasan di awal perceraian. Tapi disimpan di tabungan dia dan tetap Jonathan yang bayar setiap bulan 10 juta. Setiap belanja ya, itu unlimited. Suka-suka dia, hanya dia kasih stroke, Ijong harus ganti. Kalau mau begitu jangan dong yang sama yang sudah ex, cari aja suami yang kaya. Kalau memang cantik, ya kan? Cantik jiwa dan pikiran dan hati kan gitu. Terus Ijong itu membayar langsung uang les kepada gurunya 5 juta dan uang sekolah 1 tahun sudah dibayar. Jadi 6 juta yang digembar-gemborkan itu hanya uang jajan. Dia kan les, pulang, jajan juga nggak sempat. Di mana? Gitu. Jadi maksud saya mau meluruskan, saya tidak membenci Dena, tapi saya tidak pernah merasa bahwa saya punya cucu. Karena belum pernah ketemu sama Tidak sekali. pernah dia kasih. Sedangkan Jonathan minta ketemu dengan anaknya, itu baju yang dibeli Jonathan tidak pernah dibawa. Jadi anaknya itu harus bawa begitu aja, harus beli baju lagi gitu loh. Padahal uang itu dari Jonathan beli bajunya. Dan yang paling saya tidak terima, Jonathan itu kan sedang syuting. Maksudnya kan dia stripping. Kalau jemput udah janji oke, tapi kalau yang jemput supir, dia tidak kasih. Logika di mana gitu loh. Jadi saya melihat, wah, saya kan sudah malas nanggapin bahwa Jonathan itu gini-gini Dena nggak itu gitu. Makanya saya suka bilang bahwa zaman dulu ada pepatah mengatakan kalau berbuat sesuatu yang baik, pasti yang dengar orang baik. Tapi kalau berbuat sesuatu yang jelek, pasti semua yang dengar jelek, gitu loh. Artinya apa? Kalau dia berbohong, pasti yang mendengar itu yang suka bohong. Gitu loh maksud saya. Oke. Ini ada captionnya kan, tuh caption yang di postingan tadi captionnya Om Ben Iya. tuh, aku pengen nanya nih. Nah. Bahagia itu sederhana dengan membuang semua keegoisan diri untuk kemenangan hati. Ini artinya apa? Ditujukan buat siapa Om? Nah, jadi gini, si Ririn itu kan, katakanlah dia seorang janda. Janda itu tidak jelek.
Kita tidak bisa memvonis bahwa perceraian itu jahat, tidak. Mungkin tidak ada kesesuaian, mungkin tidak ada kecocokan, itu tidak jelek janda itu. Tapi perilaku setelah janda itu yang kita bisa nilai apakah baik sama tidak. Saya sudah bilang di depan tadi, saya tes sengaja dia saya undang ke dalam klub, saya lihat perilakunya. Dia bisa menjaga. Minum itu juga dia nggak mau, yang sudah campur Coca-Cola nggak mau, dia tetap air jeruk. Kenapa? Dia punya tanggung jawab tinggi. Besoknya dia ada acara, dia harus syuting. Jadi saya lihat Jonathan ini bergaul dengan si Ririn ini bukan karena mungkin, ya katakanlah mungkin ada hati, namanya perempuan. Jonathan juga sudah selama kawin, dia kan cuma 3 tahun bisa Ya, berbuat begitu. Ya. Tapi maksud saya, dia laki-laki gitu loh, tetap pada ada usaha, gitu kan? Ya. Nah kita tidak bisa, nggak usah jadi munafik, jadi orang deh. Kalau emang udah dekat ya sekarang dengan statusnya sama-sama bebas, sebetulnya ya tidak apa-apa. Nah ini ada satu yang memang dicurhatkan oleh Dena kemarin pada saat datang gitu ya, bahwa dia berharap, ini harapannya, karena respon anak-anak dengan respon orang dewasa itu kan kadang-kadang berbeda ya. Kita lihat cuplikannya berikut. Siapa yang paling susah beradaptasi dengan perubahan ini? Ada? Di antara 3 yang cowok sih. Yang paling cowok. kecil? Yang paling besar. Yang paling besar? Yang paling besar dia lebih punya grudge ya, kayak ada rasa kesel. Padahal kan anaknya kelihatan ceria. Padahal si Abang Sek paling ceria, tapi dia ternyata dia punya memendam gitu. Dia nggak suka banget dengan ini itu. Dia ngomong atau kamu melihat? Dia ngomong. Makanya kalau ya itu dia ya, kayak misalnya papanya video call with someone, dia laporan Kak Ros, dan dia bilang ke kesalahannya dia. Aku nanti menangis, kasihan banget anak aku. Nggak seharusnya sih dia, nggak seharusnya anak aku kayak gitu. Aku menjaga quality time sama mereka, walaupun aku setiap hari sama mereka, tapi aku nggak mau mereka sampai siapa tuh mah ini itu gitu, karena anak-anakku tuh cenderung kepo ya gitu, siapa itu yang telepon ini itu gitu, mama mau pergi sama siapa, aku harus ceritain semuanya, dan aku nggak mau mereka ngerasa ibunya mereka diambil sama orang lain, not yet gitu loh. Jadi kalau papanya lakukan hal yang mungkin buat dia fine, tapi sebenarnya buat anak-anakku nggak fine. Mereka kesel, kenapa papa gitu. Ini kan ya kalau dari sudut pandang anak-anak mungkin berbeda. Mereka satu sisi harus beradaptasi, bapak ibunya tidak tinggal lagi satu rumah. Tapi kan kalau mereka juga harus beradaptasi bahwa akan ada orang lain dalam kehidupan bapaknya atau ibunya, itu juga bukan hal yang mudah gitu buat anak-anak. Om Ben sendiri kan membesarkan Ijong juga. Dari kecil 5 tahun saya tahu. Dalam kondisi juga yang bapak kecil, ibu. yang besar juga banyak, ratusan orang saya bina itu, mereka semua berhasil dengan didikan saya. Tapi dengan kondisi ya melihat bapak ibunya. Ya, jadi gini, terpisah, gitu. kita berbicara realita ya. Sudahlah Dena, jangan kau berbohong terus. Ya. Itu anak-anak sering menangis. Dibuat dia ketika sudah naik mobil harus dipaksa keluar, tidak jadi diantar. Itu nyata gitu loh. Jadi jangan air mata bullshit. Sudahlah Dena, jangan berbohong. Karena anak-anak seumur itu juga tidak bisa seperti apa yang dia pikirkan, seperti jawaban itu bullshit semua. Saya bisa buktikan. Jadi menurut Om Ben, anak-anak kan nggak apa-apa. Bohong itu. Anak-anak akan nggak apa-apa ngeliat. Tidak pernah anak-anak ngelihat. Bagaimana ngelihat? Dia tahu Ijong jalan sama cewek yang nggak dia kenal aja, anak-anak dibawa langsung ngamuknya seantero dunia, apa maki serapa. Kenapa? Itu anak Jonathan. Jonathan bawa ketemu, misalnya ketemu Mbak Femi, anak Jonathan, boleh nggak? Iya. Boleh dong. Itu bisa ngamuk. Oh, oke. Ya Nah, mungkin karena ya jadi, kalau saya mungkin nggak apa-apa. Jadi tapi kalau, setiap detik, setiap drama queen. Gitu loh. Dari Untung pandangan. sekarang jadi drama kuntilanak. nggak tahu. Om Ben sendiri. Sorry, saya apa Iya, adanya. Dan oke. saya kalau bicara itu dengan bukti nyata. Oke. Gitu. Itu di satu sisi memang mungkin ada juga Tidak ada. keributan. Tidak ada anak-anak melapor. Kalau buktikan ada bukti, saya berani. Kalau Coba. misalnya memang anak-anak merasa belum siap melihat bapaknya ada yang lain, Tidak mungkin. Kalau Tidak mungkin. seandainya. Jangan berkalok-kalok, berandai-andai. Buktikan kalau ada. oh kalau ada. Jangan hanya ngomongan gitu. Jadi loh. maksudnya nih kalau ada nih apa? Bapaknya belum ada Maksudnya yang lain. gini, kalau anaknya bilang, papa sama perempuan lain gini, buktikan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak Kenapa mungkin. Om Ben bisa ngomong tidak mungkin? Saya walaupun dengar dari Jonathan, saya beberapa kali ketemu, walaupun tidak dekat waktu ketemu, itu anak-anaknya sangat menurut. Apalagi sama Jonathan.
Jadi tidak mungkin anaknya ngadu sama mama sama cewek. Oh, jadi- Saya yakin 1000%, 1000 kali 1000 berapa? Persennya itu bahwa anaknya lebih sayang sama Jonathan sampai dia. Cuman itu dibuat senjata buat dia. Tapi lama-lama darling, Iya. sorry ya, Eka agak Iya. lagi sekat. Lagi set. Lama-lama anak yang dia manfaatkan untuk menjadi senjata dia, itu bisa membuat Jonathan jadi kayak hopeless. Sehingga mungkin dia lagi cuek. Nanti ya toh anaknya juga gede nanti datang gitu loh. Oh, itu ada sisi Betul loh. sisi sikap seperti itu. Saya aja nggak pernah ketemu anaknya. Coba bayangkan lah. Ya kan? Nah, oke, ini kembali ke masalah ini kehidupan sesudah perceraian begitu ya. Ini masih ada kasus hukum yang mereka harus selesaikan, masih ada juga sebagai orang tua komunikasi yang mereka harus bereskan gitu ya. Dan satu sisi aku mau nanya pendapat Om Ben. Malah perceraian. Bukan. Kapan sebaiknya dan bagaimana sebaiknya? Pada saat nanti orang tua yang bercerai ini akan memiliki pasangan yang baru, itu sebaiknya kapan? Taunya anak-anak itu sudah siap, orang tuanya melihat sudah berpasangan lagi dengan yang lain, itu bagaimana caranya supaya ini bisa berjalan mulus dan baik bagi semuanya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Kamu mesti banget ini. Masih bersama Om Benny Simanjuntak. Ini manajer artis yang hits sekaligus juga ini pamannya Ijong gitu ya. Kita tanya datang ke sini karena kemarin di story-nya kita lihat ada Ririn di sebuah acara yang sama dengan Ijong, ada Om Ben. Kita pikirnya wah ini udah diundang acara keluarga nih gitu ya. Apakah sudah pengumuman memang mereka sudah go public menjalin hubungan gitu kan ya. Nah ini sekarang kita mau nanya sama Om Ben sebagai orang tua gitu ya Om Ben. Ini kan anak-anak nih semuanya, anak-anak Om Ben. Kadang-kadang juga Om Ben juga memberikan masukan yang dewasa juga kan. Seperti aku ingat Om Ben pernah ngomong, ya udahlah gitu. Ini mungkin perceraian itu baik buat yang laki, baik buat yang perempuan. Iya. Karena kalau bersatu mereka saling menyakiti gitu Iya. kan ya. Nah tapi kan ya kehidupan sesudah perceraian juga masih ada interaksi gitu kan ya Om Ben. Sure. Nah ini kalau kaitannya sama anak-anak nih Om Ben. Iya. Kalau menurut Om Ben sendiri, bagaimana sebaiknya baik Ijong maupun Dena nantinya nih sudah berpisah ketika mereka mau berpasangan lagi, supaya anak-anak ini juga menjalani transisi itu dengan nyaman ya mereka gitu ya. Baiknya menurut saran Om Ben tuh gimana ya? Mesti fair ya. Jadi dari pihak Dena itu juga dia harus betul-betul sadar bahwa dia sudah bercerai sebenarnya. Jadi anak ini adalah anak mereka berdua Iya. gitu. Artinya jangan ada lagi trik-trik yang bulldog ya. Saya kan nggak boleh bilang itu Iya, iya. bulldog. Drama gitu maksudnya. Jangan ada lagi trik-trik bahwa anaknya itu kayak milik dia sendiri Oh, iya. sebagai senjata untuk ancaman melakukan Jonathan supaya bisa lihat Jonathan gitu. Karena kan kalau jemput bukan Jonathan kan artinya kan mungkin dia pengen lihat Jonathan gitu. Mungkin kan mau tidur masih bisa bayang-bayangi gitu kan nggak iya, tahu iya, ya. oke, Mungkin iya. aja. Ya kita kan berandai-andai. Jadi menurut saya gini. Harus waktu fair. saya belum ketemu Ririn, saya bilang Jonathan jangan sampai kau pacaran dulu dan lain sebagainya. Apalagi Oke. gosip. Acik tidak setuju. Tapi setelah saya lihat Ririn, saya melihat bahwa Ririn itu sebenarnya tipikal perempuan yang bisa mengayomi Jonathan gitu loh. Tapi saya bilang Ririn, kau jangan terlalu cepat ngambil keputusan gitu loh. Karena ini kan masih transisi gitu. Ya. Walaupun saya tahu yang menang mungkin Dena karena dia sudah pamer-pamer, dia ketemu dengan si ini di Mahkamah Agung, ketemu dengan ini dia sudah pamer gitu ya. Sama waktu dulu juga waktu sebelum dia menang dia sudah bawa makanan ke wartawan bahwa dia udah menang, tahu dia sebelum ada keputusan gitu. Tapi menurut saya kalau dari pertanyaan Mbak Fanny tadi, udahlah ya, yang sudah berlalu. Mungkin dengan dia berbaik hati saya bisa ketemu cucu saya kan royal. Jangankan kepada cucu saya, kepada orang aja saya royal gitu. Biar saya juga bisa memberikan sesuatu kepada cucu saya. Mungkin saya bisa membelikan mobil untuk mereka, tambahan ya kan. Tapi saya bertemu juga nggak pernah gitu loh. Jadi artinya sudahlah. Kalau memang mau nanti mempunyai pasangan masing-masing, anak itu dikasih kebebasan aja kemana-mana. Mau ikut bapaknya, anaknya, ibunya gitu. Jangan jadi senjata gitu loh. Oke, itu harapannya Om Iya. Ben ya. Maksudnya biarlah orang dewasa ini menyelesaikan dulu masalahnya gitu. Jangan anak-anak itu dijadikan seperti di tengah-tengah pertikaian antara bapak dan ibu. Dan gitu. saya mau di sini mungkin kesempatan baik sini mau bilang sama netizen, jangan pernah membanding-bandingkan Dena dengan Ririn ya. Itu tipikal yang berbeda dan dengan case yang berbeda.
Ririn bukan perebut suami orang. Jonathan itu sudah cerai dan Ririn saya yakin walaupun ada hubungan baik itu hanya sebagai profesional gitu loh. Jadi belum pacaran nih Om? Belum dong Oh, pacaran. belum pacaran. Oh, nggak yakin ya Om ya? Yakin, belum pacaran. Bisa jamin ya Om? Saya yakin dari saya melihat. Oke. Di belakang saya nggak tahu. Oh, iya. Saya nggak Iya, bisa iya. membicarakan Betul, apa. betul. Saya nggak mau berandai-andai seperti orang gila. Betul. Jadi apa yang Iya kan? Om Ben lihat Apa yang itulah saya yang- lihat itu yang saya bicarakan. Sepengetahuan Om Ben memang Iya, tidak ada bukan apa-apa. saya kayak penghayal waktu itu. Bukan Kayak- bukan udah dikenalkan ke keluarga ini ya calon Oh saya? tidak. ada ya? Cuman kalau saya pribadi, saya suka pribadi si Ririn. Dia itu tipikal wanita Indonesia yang betul-betul ngayomin gitu loh. Artinya dia tuh lembut, terus bisa merangkum gitu. Nah, di penglihatan saya tidak ada hal-hal yang membuat saya curiga. Oke. Tapi di belakang saya nggak tahu. Saya kan nggak mau menjadi orang yang berprasangka buruk gitu. Baik, Om Ben nanti kita ngobrol lagi ya. Iya. Kita mau lihat ini satu artis senior juga. Nah, Om Ben pernah ketemu nggak sama dia? Pasti pernah ya, ada Natalie Sarah. Kita lihat dulu. Si cantik. Berapa ya? Ayo saya bisa dengan Natalie Sarah. Aduh ini pandemi ini ternyata membawa banyak hikmah juga ya. Iya, Ke benar. kamu juga gitu. Iya, Dari mulai alhamdulillah. mendekor-dekor rumah sendiri, Iya, diposting. diposting, orang nyuruh udah ini aja Kak, aku mau ngasih-ngasih, dari ngasih-ngasih kenapa nggak gue jual aja ya gitu. Jadi lama-lama kenapa gue nggak jual. Jadi akhirnya dia jual ini ya, iya. perabot-perabot interior, bahkan dia buat sendiri yang namanya resin gitu Resin ya. art. Coba kayak apa sih, kita lihat di kompilasi dia membuat pekerjaan tangan berikut ini. Biasa, tadi sambil muter video sambil dia cerita, nggak tahu aja itu buatnya ya, keringetan, effort loh, Bang. berhari-hari. Berhari-hari. Video cuma berapa menit itu Cuma berhari-hari. berapa menit, cuma 1 menit, sering jadi. Terus apalagi yang sekarang dikit-dikit orang mau pas pakai baju konten gitu ya, antara kemarin Money Hey, Cinderella apa. Terus kita pakai baju si Cinderellanya itu pakai itu panas loh itu. Panas. Tapi mereka suka dan aku juga bahagia sih gitu. Karena bisa membuat orang lain suka gitu ya. Iya. Tapi benefit secara ekonominya apa yang kamu dapatkan? Oh ya alhamdulillah ya. Jadi gini, jadi itu berawal dari gini. Jadi pandemi terus syuting yang aku on off gitu. Jadi ini nggak bisa nih, jangan harus ngandelin syutingnya. Aku punya keahlian apa yang aku suka dari art. Ketika hobi menjadi cuan ya kan, ya udah jadikan saja. Tapi alhamdulillah dari situ banyak belajar lagi, dibagusin lama-lama ya udah diproduksi. Gitu. Diproduksi akhirnya, jadi udah banyak yang pesan ya. Udah kurang lebih hampir 80 piece geode resin art. Keren banget. Padahal aku itu, jadi aku mau ngasih tahu yang lain juga ya. Padahal itu aku itu nggak sekolah. Jadi bukannya kursus atau apa. Jadi memang aku punya saudara. Jadi dia yang ngajarin aku secara teori, bukan praktek. Jadi, oke, I see. Oke, kerjain. Jadi kalau bingung Gagal. nanya. Oh jadi pernah gagal juga Ban? Dulu sering. Akhirnya berhasil juga. Oke. Ini ada pertanyaan netizen ya. Kenapa harganya mahal? Apa karena dibuat oleh tangan seorang artis makanya mahal gitu ya kan? Kenapa harus dijual? Kenapa nggak dipasang aja di rumahnya sendiri? Jawabannya selain berikutnya kemana? Tetap di rumah. Jawab aja lah. Oke, masih bersama Natalie Sarah. Nanti kita bahas lagi ya kenapa resinnya mahal ya, karena itu art kan ya. Yes, nggak bisa diukur dan nggak bisa langsung ditulis nih harganya sekian, enggak. Dan alat-alatnya, bahan-bahannya juga Emang mahal. bahannya udah mahal. Bahannya udah. Iya. Oke, nah ini pertanyaan yang lain ya tentang Natalie Sarah. Kenapa Ini- tiba-tiba langsung mencong pertanyaan? ini sebenarnya tahun 2017 ya, dia pernah memberikan kisahnya gitu, membagikan kisahnya bahwa kamu sendiri dengan ayah kamu sempat hubungannya jauh gitu Iya. ya, karena perpisahan orang tua kamu. Betul. Tapi sejak almarhumah ibu kamu meninggal, Iya. kamu berusaha untuk berusaha untuk mendekatkan lagi Iya, hubungannya. sebenarnya papaku sendiri sih yang kayak dia mencari anaknya gitu. Terus kalau kita, ya kita juga mencari, ya maksudnya gini loh. Waktu itu yang memisahkan kita apa ya? Karena ada posisi mama yang kita menghormati mama, menyayangi mama karena udah pisah kan. Jadi ya udahlah. Kita lebih ke mama gitu. Tapi setelah nggak ada ya, kita cuma punya satu orang tua lagi ya, yang walaupun itu pernah jauh, ya nggak ada salahnya kalau ternyata papa itu nyari kita. Ya udah samperin aja gitu, terbuka aja pintu hati. Kamu buat sebagai papa anak yang gitu. orang tuanya bercerai gitu. Iya. Kalau kamu mengingat lagi, pada saat itu tuh sebagai anak yang berat sekali buat kamu tuh apa sih? Selain perpisahan itu sendiri pasti berat ya. Iya, buat nerima keadaan gitu, terus untuk mengerti, terus tapi untungnya di posisi mama nggak menikah lagi, jadi
Jadi ya kita ya itu dia pengen waktunya sama anak-anak, ya udah kita punya waktunya juga sama mama kita, jadi Itu lebih mudah buat anak-anak. iya, jadi itu lebih mudah. Tapi kalau di papa nikah lagi kan, tapi ya ya tahu, cuman ya kayak aku ya boleh ya, ini pendapat aku ya, aku nggak mau tahu juga. Dan kadang ada yang beberapa bilang ya udahlah Sar, ya lo terima aja, kan kasihan juga kayak posisi lo ketika bercerai terus lo punya suami baru dan anak lo morin gitu ya. Ya gimana ya, beda-beda setiap orang sih. Tapi kalau untuk berantem enggak, tapi ya masing-masing lebih ke masing-masing. Tapi buat kamu aja. itu mau menerima perubahan itu berat sekali. Berat banget dong. Sampai sekarang pun aku ya nggak usah orang nyuruh mungkin ibu tiri ya sebutannya atau ya Ibu sambung. ibu sambung gitu mau lebih deket sama lo, mendingan nggak usah gitu deh, udah biasa aja deh gitu aja. Jadi kadang aku juga sampai sekarang masih ya kayak gitu. Ya karena itu tadi ya, karena kamu menghormati ibu kamu, Iya. kamu menghormati bapak kamu. Iya, dan mamaku kan udah nggak ada, ya udah dari kemarin berjalan seperti ini ya biasa aja, toh nggak ada yang aku nggak durhaka juga, nggak gimana, ya udah gitu aja karena udah sama-sama dewasa, sama-sama gede gitu. Ada nggak sebenarnya yang ingin kamu sampaikan ke papa sebagai unek-unek gitu, atau ke orang tua kamu lah sebagai anak yang harus mengikuti keputusan orang tua untuk berpisah? Lebih ke ya karena perbedaan permasalahan perceraian rumah tangga itu kan beda-beda ya. Betul. Jadi ini aku ngasih masukan juga ini yang berdasarkan pengalaman aku, karena orang tuh beda-beda. Iya. Nah, kalau yang aku ini mungkin nggak ada. Kalau mama itu sama papa dulu ada drama yang apalah kesel-keselan gitu. Kalau yang Rebut-rebutan anak nggak ada nggak ada. gitu. Jadi kayak ya udah nih Marah, mamanya kesel-keselan. mau di mamanya, ya udah di mamanya. Jadi gitu. Jadi gimana ya? Jadi bingung. Buat anak tuh bingung menghadapi orang tua yang berseteru ini. Bingung banget. Dulu kita tuh sampai dititipin ke Kota Cane, dititipin ke Bandung. Tuh kita tuh posisinya tuh apa ya? Sementara aku punya adik-adik yang harus aku jaga gitu. Jadi tapi di luar itu ya udah. Jadi aku nggak mau ngambil sisi yang kayak, padahal bisa ya kalau kita ngambil atau ada kesempatan yang buruk gitu nyamperin kita gitu ya. Tapi ya mungkin itu dibalik doa kita dan juga doa-doa orang tua yang sebenarnya nggak mau kejadian ini terjadi gitu. Jadi segala sesuatunya itu baik-baik aja gitu. Pada Terus kita akhirnya. jadi anak-anaknya, jadi anak-anak yang sukses Dan menghormati dan Iya, tetap menyayangi jadi kayak kedua gitu orang. sih. Kita akan Lebih kembali ke- lagi, tetap di rumah. Oke baik, ini sekarang kita mau nanya lagi nih, ada Om Ben dan Tali Sara, ini orang-orang lama di industri hiburan gitu. Ini pertanyaan Q&A ini buat Om Ben ya. Om Ben kan udah Ya. jadi manajer artis selama 35 tahun. Apa yang harus dilakukan seorang manajer kalau artis yang di bawahnya terkena isu pelakar atau KDRT sehingga kehilangan simpati dari netizen? Bagaimana mengembalikan citra baik dan apa yang harus dilakukan apabila dia punya satu produksi film atau sinetron yang karena citranya jelek sehingga itu terancam filmnya jadi nggak laku ditonton. Apa Ya. yang harus dilakukan? Jadi gini ya, kita sebagai manajer itu sebenarnya sulit-sulit gampang gitu loh. Artinya kendali daripada emosi untuk mengontrol si artis ini itu semua di dalam si manajer gitu loh. Jadi bukan si manajer itu bukan malah memanas-manasan bikin sesuatu yang malah membuat ruwet gitu loh. Kalau saya pribadi berpendapat begini, jika si artis itu sedang melakukan satu syuting atau mau premier lah dan lain sebagainya, itu diredam aja gitu loh. Artinya jangan di publik. Alasan apapun itu, untuk alasan apapun jangan di publik. Nanti setelah film itu sudah keluar, nanti bisa dia sedikit-sedikit akan mengeluarkan sedikit statement-statement yang bikin orang penasaran sehingga orang makin pengen tahu gitu loh. Nanti akhirnya baru bikin pernyataan sesungguhnya gitu. Artinya kan orang sudah bertanya-tanya, gitu sudah bosan sendiri, akhirnya tahu ya sudah gitu. Kalau saya sih begitu tekniknya. Tidak perlu kita memblow up yang mengakibatkan film itu atau jadi blunder gitu loh. Jadi memang semua terletak sama si manajer. Jadi begitu, jarang ada manajer Indonesia itu yang smart. Artinya yang memikirkan bahwa ini adalah kepentingan satu produksi, ini adalah kepentingan si artis. Tidak ada seperti itu. Mereka hanya pengen terkenal.
masalah negatif positif nanti akhirnya pokoknya terkenal. Padahal sekarang sosmed tidak begitu. Betul. Mau negatif langsung hancur. Betul, baik. Oke, terima kasih banyak. Natrisara, terima kasih banyak. Terima kasih buat untuk Anda semua yang sudah menyaksikan. Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi Indosiar.